Shalom, selamat pagi, kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Pada hari ini kita memasuki tahun yang baru, di tahun 2022. Saudara Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita memohon penyertaan Tuhan di tahun yang baru ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022 ini. Tetapi sebagaimana Musa mengatakan, kami tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak berjalan bersama kami. Kita minta pimpinan Tuhan berjalan bersama kita di sepanjang tahun 2022. Bagaimana Tuhan menyertai kita di tahun 2021. Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang membimbing menyertai kita di tahun 2022 ini. Saudara, mari kita mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Dan di tahun 2022 ini, jejak-jejak kita mengeluarkan lemak. Tuhan memberkati di tahun yang baru ini. Saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di tahun yang baru di hari pertama 1 Januari 2022 ini, mari kita awali untuk kita mau bersaat teduh di kaki Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, kalau kami boleh bangun pada pagi hari ini Tuhan, di tahun yang baru 1 Januari 2022. Tuhan, kami rindu mau mencari wajah Tuhan. Kami mau mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami mau sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mengawali awal tahun 2022 ini Tuhan, kami mau hidup kami senantiasa bergantung dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita akan belajar mulai dari Injil Yohanes. Hari ini kita mau buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 36 sampai 38. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat ini berbicara bagaimana Tuhan Yesus percakapan dengan perempuan Samaria ketika Tuhan Yesus meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ketika itu Tuhan Yesus sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu Yesus duduk di pinggir sumur itu dan kira-kira pukul 12. Di mana pada waktu itu datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Saudara, ketika itu Yesus berkata, "Berilah aku minum."
Saudara, di dalam perikop firman Tuhan ini di ayat 36 sampai 38, Tuhan Yesus sedang mengajarkan suatu prinsip di dalam pelayanan dari satu peribahasa, yaitu yang seorang menabur dan yang lain menuai. Artinya, seringkali suatu keberhasilan merupakan hasil kerjasama dua orang atau lebih. Penuai tidak dapat berkata, inilah hasil pekerjaanku. Tetapi sangat mungkin ada orang yang telah menabur sebelumnya. Ada orang yang telah melakukan sebelumnya. Terutama di dalam penuaian jiwa-jiwa. Tidak bisa salah satu orang mengatakan bahwa ini hasil jerih payahku, ini hasil pekerjaanku. Antara waktu menabur dan waktu menuai ada jarak waktu di sana. Tidak secara sekaligus langsung menabur, langsung menuai. Tapi ada waktu di sana. Ada antara waktu di sana. Nah, seringkali ada tenggang waktu tertentu. Dengan demikian seorang penabur tidak dapat menuntut apa yang ia tabur sekarang. Ia juga akan menuai sekarang juga. Nggak bisa langsung tabur, langsung tuai. Nggak bisa. Nah, di dalam bacaan ini, Yesus tidak menepuk dada. Tidak menyombongkan diri dengan berkata, lihat apa yang telah kukerjakan. Tetapi ia tahu bahwa perempuan Samaria yang ia tuai sekarang, yang ia percaya sekarang, adalah hasil taburan nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus yang telah bercerita tentang akan datangnya Mesias. Nabi-nabi yang sudah bercerita tentang akan datangnya Mesias. Oleh karena itu, ia berkata kepada murid-muridnya, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Saudara, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Nabi-nabi sebelumnya, termasuk Yohanes Pembaptis, telah menaburkan firman Tuhan ke dalam hati mereka. Nah, saudara, ketika perempuan Samaria ini bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, di mana ketika Tuhan Yesus berkata kepada dia, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kemudian perempuan itu berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak memiliki suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Sehingga perempuan itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ketika perempuan Samaria ini, dia percaya kepada Tuhan. Dia katakan bahwa dia meninggalkan tempayan dan dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku,
segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ya saudara, dalam bacaan ini Yesus berkata bahwa perempuan Samaria itu yang ia tuai sekarang adalah hasil taburan nabi-nabi sebelumnya yang telah bercerita tentang akan datangnya seorang Mesias, di mana perempuan itu berkata, lihat apa yang terjadi. Ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Karena itu saudara, jangan seorang pun memegahkan diri dan merasa lebih utama, lebih penting, dan lebih berguna daripada orang lain. Karena kita semua sudah ditempatkan oleh Allah sebagai anggota tubuh Kristus di dunia ini, dengan fungsi yang berbeda-beda. Tetapi dengan perbedaan itu kita akan saling melengkapi dalam pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Kita buka di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai 31 itu tentang perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya, di mana ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa kita semua ini adalah satu tubuh Kristus. Sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Tetapi di ayat yang ke-11, tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sehingga tidak ada bisa yang mengatakan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Saudara, tanpa anggota yang lain, kita tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Untuk kami tidak membusungkan dada, kami tidak menepuk dada, kami tidak menyombongkan diri. Dengan berkata bahwa lihatlah apa yang telah kukerjakan. Itu karena aku. Tetapi kami sebagai satu tubuh Kristus saling melengkapi. Tanpa anggota yang lain, kami tidak dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Kami saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.
Untuk jangan seorang pun yang memegahkan diri dan merasa lebih utama, lebih penting, dan lebih berguna daripada yang lain, karena kami semua adalah sudah ditempatkan Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus di dalam dunia ini dengan fungsi yang berbeda-beda. Tetapi dengan perbedaan itu kami akan saling melengkapi di dalam pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami. Tuhan, di hari pertama di tahun 2022 ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa pagi ini Tuhan. Engkau memberkati di dalam keluarga mereka. Tuhan memberkati untuk teman-teman mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar mereka tidak mengulur waktu untuk menerima Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani baik pelayanan pribadi, jemaat. Kiranya Tuhan akan memberikan kebijaksanaan dan kuasa kepada hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa pada pagi ini. Bagi mereka yang sakit atau terbaring sakit saat ini, Tuhan Yesus oleh kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang dalam studi kuliah mereka, Tuhan memberkati. Yang sedang dalam kesusahan, Tuhan memberikan penghiburan. Yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan. Dan yang masih bimbang hati, Tuhan mantapkan hatinya, iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan bawa kami semua masuk dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, dan share channel ini. Tuhan Yesus memberkati.